Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Latifa, NIM 2023161018, mata kuliah Pendidikan Pancasila, kelas 2A, dosen pembimbing Dr. Haji Hendro Wijaya SAG MPDI. Yang akan saya bahas, yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Kedua, menganalisis hasil peraturan undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik demokrasi di era reformasi. Yang ketiga, memberikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat keadilan toleransi. Mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR fungsi melakukan perubahan dan penetapan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan UUD. Dan yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat DPR membentuk undang-undang, menyusun anggaran negara bersama presiden, serta mengawasi jalannya pemerintah. 3. DPD mengajukan dan ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR dan Presiden terkait dengan RUU APBN yang berkaitan dengan daerah. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Berikut adalah beberapa hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik demokrasi di era reformasi beserta analisisnya. Undang-undang tentang pemilihan umum. Hasil pemilu. Reformasi telah menghasilkan serangkaian undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyatukan pemilihan legislatif dan presiden dalam satu undang-undang. Analisis peraturan meningkatkan kualitas demokratis dengan menyederhanakan proses pemilihan dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Selain itu, sistem proporsional terbuka yang diterapkan mendorong partisipasi publik yang lebih besar dan akuntabilitas wakil rakyat yang sangat besar. Kita akan membahas tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UUD Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal dalam UU ITE khususnya yang terkait dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian serta dianggap sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah. Peraturan daerah Perda yang bersifat diskriminatif, contoh Perda yang mengatur tentang pakaian kegiatan ibadah atau larangan terhadap kegiatan tertentu yang hanya berlaku untuk kelompok agama atau etnis tertentu. Pasal-pasal dalam KUHP yang berbau diskriminatif, pasal-pasal terkait dengan perzinaan, orientasi seksual, dan perbuatan cabul. Pasal-pasal ini seringkali digunakan untuk mendiskriminasi kelompok minoritas seksual dan orientasi seksual yang berbeda. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.